Yo guys, what's up? Di video kali ini, gua akan membahas sebuah alur film yang menceritakan tentang kehidupan remaja, yang mana remaja yang akan kita bahas kali ini bernama Yong Si-eun. Si Yong Si-eun ini adalah orang yang introvert dan sering banget dibully oleh teman-teman sekelasnya. Hingga suatu waktu, dia sudah kehabisan kesabaran, dan inilah yang terjadi. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa yang bernama Yong Si-en. Ia merupakan siswa paling pintar di sekolahnya. Selain itu, ia juga sangat rajin. Saking rajinnya, ia bahkan selalu datang ke sekolah lebih awal dibanding murid lain. Saat jam pelajaran akan dimulai, ibu guru mengumumkan kalau ada dua murid yang mendapat penghargaan dalam kompetisi matematika. Juara pertama dimenangkan oleh Yong Si-en, dan juara kedua yaitu Yong Bin. Setelah itu, bu guru meminta semua murid untuk fokus belajar, karena dalam 2 minggu ke depan, mereka akan menghadapi ujian tiruan. Saat jam istirahat, terlihat Yong Bin dan teman-temannya sedang membuli salah seorang siswa. Setelah puas membuli siswa tersebut, ia pun dengan sengaja melemparkan sandal dengan keras ke punggung Yong Si-en. Dengan tatapan yang tajam, Yong Si-en hanya bilang lain kali lebih hati-hati. 다음부턴 조심해. Merasa sudah diremehkan dengan perkataan itu, ia pun menghampirinya dan mulai mengancamnya. Namun saat itu datang anak-anak dari tim bisbol sekolah yang mencari An Su-ho. Alasan mereka mencarinya, karena An Su-ho sempat memukul seorang wanita yang bernama Na-en. An Su-ho melakukan itu karena ia selalu mengejarnya, bahkan setelah cintanya itu ditolak. Meski begitu ia tidak peduli, dan langsung mengerahkan semua teman-temannya untuk menghajar An Su-ho. Meskipun 1 lawan 5 orang, namun dia sanggup menghabisi mereka. Perlu diketahui, An Su-ho adalah petarung MMA, yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Di sekolah, ia sangat ditakuti. Bahkan Yong Bin si tukang bully, tidak berani menyentuhnya. Saat itu, An Su-ho tidak sengaja menjatuhkan peralatan tulis milik Yong Si-en. Ia pun lalu mengambilnya, dan meminta maaf. Keesokan paginya, Yong Si-en melihat An Su-ho yang ternyata, setiap harinya ia tidur di dalam kelas. Hal itu dilakukan, karena ia langsung datang ke sekolah setelah bekerja paruh waktu. Saat jam istirahat, Yong Si-en terlihat mendatangi Yong Bin. Di sana, ia pun memperingati untuk jangan lagi mengganggunya. Namun peringatan itu diabaikan, malahan salah satu temannya langsung mencekiknya. Beruntung saat itu, salah seorang guru datang untuk menghentikan mereka. Di sini, Yong Bin beralasan kalau mereka sedang main-main saja, dan Yong Si-en mengiyakan perkataan tersebut. 정말 마세요. Keesokan harinya, sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Oh Bum-suk. Alasan ia pindah ke sini, karena di sekolah lamanya ia seringkali mendapat bulian. Saat jam istirahat, Yong Bin bertanya mengenai sekolah lamanya. Namun saat itu, Yong Si-en meminta Yong Bin untuk segera pergi dari tempat duduknya. Yong Bin jelas menolak, alhasil ia pun mengambil sebuah pulpen dan kembali menyuruhnya pergi. 왜들 이렇게 요새 수다를 나대지 마라. Malam harinya, Yong Bin dan teman-temannya terlihat sedang berpesta di tempat hiburan malam. Saat itu, datang Jung Sok yang mengantar pesanan narkoba untuk mereka. Narkoba yang mereka pesan yaitu berjenis fentanyl. Diketahui, Yong Bin dan Jung Sok adalah sepupu. Yong Bin lalu bertanya, apa dampak jika kulit sampai terkena fentanyl? Ia menjawab, kalau orang yang terkena, akan mengalami kantuk,
pandangan mulai kabur, dan yang lebih parah akan mual. Saat ditanya alasan kenapa bertanya seperti itu, Yongbin menjawab kalau dia hanya penasaran. Keesokan harinya, Yongbin rupanya mengetahui alasan Oh Bum pindah sekolah, karena sering dibully. Merasa malu jika dia ini seorang pengecut, Oh Bum meminta Yongbin untuk merahasiakannya. Di sini, ia pun bersedia, asalkan Oh Bum mau membantunya. Kemudian Yongbin memberikan fentanyl, yang sama sekali ia tidak tahu itu apa. Saat ujian sedang berlangsung, Oh Bum sengaja menepuk leher Siun dengan alasan, kalau ia melihat seekor lalat. Ternyata, Oh Bum menempelkan fentanyl yang sebelumnya disuruh Yongbin. Tak lama setelah itu, Yong Si-eun mulai merasakan ngantuk dan pandangannya mulai kabur. Saking kuatnya efek dari barang haram tersebut, ia pun mulai merasakan mual. Setelah keadaannya mulai membaik, ia pun kembali ke dalam kelas. Yung Si-en akhirnya tahu jika Oh Bum telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Saat itu, Yoon Si-en kembali merasa ngantuk, sehingga ia pun menampar mukanya sendiri. Dan hal itu jelas mengejutkan mereka semua. Dengan panik, Bu Guru lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun Yoon Si-en bilang, kalau dia tidak apa-apa. Saat sedang mengoreksi hasil ujiannya, Yung Si-en mendapati beberapa soal yang salah. Jika saja tadi ia tidak dijahili, mungkin nilainya akan sempurna. Di sini, ia pun jelas marah. Karena sejatinya ia sangat terobsesi dengan nilai sempurna. Yung Si-eun lalu berjalan perlahan, dan langsung memukul Yongbin menggunakan buku, serta menancapkan pulpen ke salah satu temannya. Yung Si-en terus memukulnya, hingga hidungnya patah. Semua murid diam terpaku, melihat kejadian itu. 그만하라고. Saat akan menginjak mukanya, An Suho segera menghentikannya. Ia bilang, kalau tindakannya itu, sudah kelewat batas. Namun Yung Si-en yang sudah habis kesabaran, ia pun akan melawan siapa saja yang mencoba menghalanginya. Ia lalu menggunakan kursi untuk melawan An Suho. Meskipun sempat dihajar, namun ia terus melawan. Hingga akhirnya, Bu Guru datang memisahkan mereka. Malam harinya, Yong Si-en diajak ke rumah sakit oleh gurunya. Di sana, Ibu Yongbin memarahinya dan berniat akan melapor ke polisi. Namun seketika, ocehannya terdiam setelah Yung Si-en menunjukkan fentanyl yang dipakai oleh anaknya. Awalnya ia mengelak, namun setelah Yung Si-en membongkar isi tasnya, ia pun terdiam. Sepulangnya ke rumah, sang ayah mengetahui kalau anaknya itu telah berkelahi. Namun ayahnya memaklumi karena ia juga pernah muda. Terungkap di sini kalau orang tuanya telah berpisah. Dan mungkin itulah yang menjadi penyebab Yung Si-en memiliki sikap yang sangat dingin. Keesokan harinya di sekolah, Yung Si-en didatangi oleh Sehun dan Lee Jung yang masih tidak terima atas kejadian kemarin. Di sini, mereka mengajak Yung Si-en berkelahi. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tantangan tersebut. Mereka lalu diajak ke dalam toilet. Setelah itu, ia pun mengunci pintu, agar tidak ada orang yang mengganggu. Yung Si-en lalu mengeluarkan pulpen dan maju perlahan ke arah mereka. Yang tadinya sosokan nantang, kini mereka ketakutan. Yung Si-en rupanya masih mengampuni mereka, dan ia pun pergi dari sana. 그만하자. Sementara di tempat lain, Yongbin si pengecut, rupanya meminta bantuan kepada Jong Suk untuk memberi pelajaran kepada Yung Si-en. Awalnya Jong Suk menolak, namun setelah dijanjikan upah yang banyak, ia pun akhirnya setuju. Malam harinya, saat akan pulang, An Suho tidak sengaja bertemu dengan Yung Si-en di jalan. Di sini Yung Si-en meminta maaf atas kejadian kemarin. An Suho mau memaafkannya asalkan ia mentraktirnya.
Keesokan harinya, ia pun ditraktir makan, dan baru kali ini Yung Si-en terlihat akrab dengan teman sekelasnya. Saat akan pulang, Yung Si-en dihadang oleh Yong Bin yang saat itu membawa beberapa orang. Di sini Yung Si-en tidak menanggapinya dan lewat begitu saja. Namun saat itu, Jong Sok langsung menamparnya. Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid. Mereka tahu kalau Jong Suk salah satu preman di wilayah ini. Oh Bum yang melihat Yung Si-en dibawa oleh mereka, ia pun segera memberitahu An Suho. Namun An Suho tidak peduli, lagi pula ia tidak kenal dekat dengan Yung Si-en. Oh Bum yang merasa bersalah, ia akan membayar 2 kali lipat gajinya saat bekerja, asalkan ia mau menolong Yung Si-en. Setelah dipikir-pikir, ia pun akhirnya setuju. Sementara itu, Yung Si-en dibawa pergi ke suatu tempat. Di sana, Yong Bin menyuruh mereka untuk menghancurkan tangannya, agar tidak bisa belajar lagi. Meskipun hanya seorang diri, ia sama sekali tidak takut. Kemudian, ia pun mengambil langkah pertama, dengan menyerang menggunakan pulpen. Meskipun sempat dihalau, namun Yung Si-en berhasil menyerang mereka. Dirasa sudah menang, ia pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba, Jong Suk kembali menyerangnya. Yong Bin lalu menyuruh Tai Hun untuk memegangi tangannya, setelah itu, ia pun menginjak tangannya. An Suho akhirnya tiba di sana, dan ia pun langsung menghajar mereka. Ia kemudian membawa Yung Si-en pergi, akan tetapi, Jong Sok langsung bertindak, dan pertarungan pun terjadi. Melihat Yung Si-en terluka cukup parah, mereka pun mengeroyoknya. Sementara itu, An Suho berhasil menguncinya. Yung Bin lalu mengambil botol kaca, berniat untuk memukul kepalanya. Beruntung saat itu, Oh Bum datang, di waktu yang tepat. Merasa malu karena sudah kalah. Mereka pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Yung Si-en kembali meminta Yang Bin untuk menghentikan semua ini. 나 안 쪽팔리냐? 어? 나 같으면 쪽팔려서 뒤질 것 같은데. 가자. Suho lalu mengajak mereka pergi makan di restoran tempat kerjanya. Setibanya di sana, Oh Bum meminta maaf atas kejadian kemarin, dan dia sangat menyesal. Yung Si-en tahu jika Oh Bum terpaksa melakukannya karena disuruh, dan ia pun mau memaafkannya. 알아? 괜찮아. Kini, mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat. Terlihat, kalau sekarang, sikapnya mulai berubah, tidak dingin lagi. 잘 좋아. 어때? 뒤지지? Sementara itu, Jong Suk dan yang lain dipanggil oleh bos mereka, bernama Gil-soo. Di sini, Gil-soo langsung menghajar Jong Suk setelah tahu kalau dia bekerja untuk orang lain. Gil-soo bahkan dengan kejam memukul tangannya menggunakan balok kayu. Singkat cerita, Yong Bin menemui Jong Suk di rumah sakit. Di sini, ia pun bertanya apa yang telah terjadi. Namun Jong Suk hanya diam, dan yang menjawab adalah Gil-soo. Kemudian, Gil-soo meminta bantuan kepada Yong Bin untuk menghasilkan uang. Sementara di sisi lain, Siun sedang belanja di minimarket, tidak sengaja bertemu dengan Yong-yi. Siun tahu kalau dia sedang mencuri, namun dia tidak melaporkannya. Saat akan pulang, ia yang lupa membawa payung, kemudian menumpang kepada Siun. Setelah itu, ia mengajak Siun pergi makan, sebagai tanda permintaan maaf. 진짜 매워. Yong-yi mengatakan secara terang-terangan kalau dia menyukai laki-laki pendiam seperti Siun. Dan lalu, ia pun meminta nomor HP-nya. Sementara di sisi lain, Gil-soo terlihat sedang mengancam seorang pemuda karena belum membayar hutangnya. Jika dalam waktu 3 hari pemuda itu tidak membayar hutangnya, maka ia akan membunuhnya.
Keesokan harinya di sekolah, Yongbin meminta maaf dan mohon kepada Siun untuk mau bersaksi bahwa dia tidak memiliki fentanyl. Meskipun perbuatannya kemarin sangat keterlaluan, namun si UN bersedia untuk membantunya. Tak lama setelah itu, mereka diajak untuk menemui pengacaranya. Namun saat itu, An Suho merasa ada yang tidak beres, karena Yongbin membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dugaannya memang benar, karena Yongbin membawa mereka menemui Gilsu dan anak buahnya. Di sini, ia pun memeras mereka dengan meminta uang ganti rugi sebesar $15.000. Karena sudah melukai tangan anak buahnya. 이렇게 패면 쓰나? Suho tahu kalau itu hanya omong kosong. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa setelah Gilsu mengancamnya dengan pisau. Gilsu memberikan waktu selama 3 hari untuk membawa uang tersebut. Jika tidak, mereka akan dibunuh. 싸가지 없는 새끼. 괜찮아? 괜찮아, 씨발. Dalam waktu 3 hari itu, mereka selalu diawasi oleh Gilsu dan anak buahnya. Bahkan, mereka berani datang ke sekolah. Malam harinya, Siun mengajak Yongyi untuk bertemu. Siun bertanya, siapa Gilsu sebenarnya? Yongyi menjelaskan bahwa dia adalah orang berbahaya yang membunuh demi uang. Ia juga memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. Jika ingin selamat, Yongyi menyarankan agar memberikan dia uang, walaupun hanya setengah. Akan tetapi Siun menolak. Mengingat ia tidak bersalah. Yongyi memberitahu bahwa Gilsu menjalankan situs judi online yang dimana itu semua adalah penipuan. Saat orang-orang bermain di situsnya, ia sengaja membiarkan mereka menang hingga mendapatkan puluhan ribu dolar. Ia melakukan itu agar mereka ketagihan bermain hingga uang mereka habis. Di saat itulah, ia akan mendekati mereka dan meminjamkan uang dengan jumlah besar. Kebanyakan dari mereka tidak mampu bayar. Bahkan ada salah satu siswa yang membawa mobil orang tuanya untuk dijadikan jaminan. Terungkap fakta, Yongyi dan yang lain adalah korban kejahatan si Gilsu. Mereka dijadikan kurir narkoba yang membuat mereka tidak bisa kabur karena terikat oleh hutang. Setelah mengetahui itu, Siun berniat akan melapor ke polisi. Keesokan harinya di sekolah, Oh Bum ternyata membawa uang untuk diberikan kepada Gilsu. Melihat uang sebanyak itu, mereka lalu bertanya, dari mana ia mendapatkannya. Oh Bum mengatakan bahwa ia menjual jam pemberian ayahnya. Padahal sejatinya, ia mencuri. Di sini, mereka menyuruh Oh Bum untuk membawa uang itu kembali. Siun kemudian memberitahu kalau Gilsu tengah menjalankan situs judi online dan dia akan segera melapor ke polisi. Mengetahui itu, Suho memiliki rencana untuk menghadapi orang seperti itu. Saat pulang sekolah, Gilsu rupanya sudah menunggu mereka. Suho akan pergi sendiri untuk mencari bukti kejahatan si Gilsu. Sebelum itu, ia meminta Siun untuk melapor polisi setelah ia tiba di rumahnya.